Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, yuk kita belajar bareng lagi. Kali ini kita latihan soal tentang kebidanan komunitas ya teman-teman. Oke, langsung saja kita ke soal pembahasan dan materi sedikit tentang kebidanan komunitas. Bismillahirrahmanirrahim, mulai belajar ya. Soal yang pertama, bidan yang bekerja melayani keluarga dan masyarakat di wilayah tertentu merupakan pengertian dari A. Bidan komunitas, B. Sasaran pelayanan kebidanan, C. Bidan wilayah, D. Paradigma kebidanan, atau E. Kode etik kebidanan. Bidan yang bekerja melayani keluarga dan masyarakat di wilayah tertentu merupakan pengertian dari bidan komunitas ya teman-teman. Oke, lanjut ke soal kedua. Tugas pokok bidan adalah memberikan pelayanan kebidanan di komunitas. Hal tersebut merupakan peran bidan sebagai apa? A. Pemberdaya, B. Peneliti, C. Pengelola, D. Pelaksana, atau E. Pendidik. Bidan dalam memberikan pelayanan kebidanan di komunitas sesuai dengan peran bidan yaitu sebagai pelaksana. Peran bidan sebagai pelaksana tersendiri itu ada beberapa tugas, yaitu bidan memiliki tugas mandiri bidan, tugas kolaborasi, dan tugas ketergantungan. Bidan sebagai peneliti atau investigator memiliki peran untuk penelitian terapan dalam bidang kesehatan baik mandiri atau berkelompok. Bidan sebagai pengelola memiliki tugas pengembangan pelayanan dasar kesehatan dan tugas partisipasi dalam tim. Bidan sebagai pendidik dan penyuluh kesehatan bagi klien serta pelatih dan pembimbing leader. Oke, lanjut untuk soal ketiga. Bidan dalam menentukan diagnosa kebidanan berdasarkan standar nomenklatur diagnosa kebidanan. Berikut ini yang bukan termasuk dalam standar nomenklatur diagnosa kebidanan adalah A. Diakui dan disahkan oleh profesi, B. Berhubungan langsung dengan praktek kebidanan, C. Memiliki ciri khas kebidanan, D. Didukung oleh clinical judgment dalam praktek kebidanan, atau E. Tidak dapat diselesaikan dengan pendekatan manajemen kebidanan. Yang bukan termasuk dalam standar nomenklatur diagnosa kebidanan adalah yang E. Tidak dapat diselesaikan dengan pendekatan manajemen kebidanan. Seharusnya dapat diselesaikan dengan pendekatan manajemen kebidanan. Itu termasuk dalam standar nomenklatur diagnosa kebidanan. Dan jawaban A, B, C, D juga merupakan standar nomenklatur diagnosa kebidanan. Oke, lanjut ke soal keempat. Salah satu strategi pelayanan kebidanan di komunitas adalah A. Pelayanan kebidanan individu, B. Manajemen kebidanan komunitas, C. Menciptakan jaringan kerja di komunitas, D. Meningkatkan fasilitas dan potensi kerja yang ada di masyarakat, atau E. Pelayanan kebidanan kelompok. Jawaban yang tepat adalah D. Salah satu strategi pelayanan kebidanan di komunitas adalah meningkatkan fasilitas dan potensi kerja yang ada di masyarakat. Oh ya teman-teman, perlu kita ketahui bahwa kegiatan pelayanan kebidanan di masyarakat diuraikan sebagai berikut. Ada 4 ya teman-teman. Pelayanan kesehatan ibu, ada pelayanan medik KB, ada pelayanan kesehatan anak, dan ada peran serta masyarakat. Yang pertama, pelayanan kesehatan ibu bertujuan untuk meningkatkan derajat kesehatan yang optimal bagi ibu yang dilakukan pada prahamil, hamil, persalinan, nifas, dan menyusui. Yang kedua, ada pelayanan medik keluarga berencana yang bertujuan meningkatkan kesehatan ibu dan anak dalam keluarga dalam rangka mewujudkan keluarga kecil yang bahagia dan sejahtera melalui pemberian kontrasepsi. Kegiatannya melalui komunikasi informasi dan edukasi atau KIE, ada pelayanan kontrasepsi, ada pembinaan serta pengayoman medis kontrasepsi peserta KB, ada pelayanan rujukan KB, dan ada pencatatan dan pelaporan. Yang ketiga, pelayanan kesehatan anak meliputi pemeriksaan kesehatan balita secara berkala, penyuluhan pada orang tua menyangkut pada perbaikan gizi, kesehatan lingkungan, dan pengawasan tumbuh kembang anak. Ada juga imunisasi dan upaya pencegahan penyakit lainnya, serta identifikasi tanda kelainan dan penyakit yang mungkin timbul pada bayi dan balita, serta cara penanggulangannya. Kegiatan pelayanan yang keempat yaitu peran serta masyarakat yang meliputi ada pelatihan dukun, pelatihan kader kesehatan masyarakat, kursus ibu, pengembangan kesehatan masyarakat desa atau PKMD, ada posyandu serta dana sehat.
Prinsip pelayanan kebidanan komunitas adalah continuity of care atau berkesinambungan. Selanjutnya, soal kelima, bidan dalam memberikan pelayanan kebidanan primer atau mandiri harus memperhatikan hal sebagai berikut. A. Memberikan pelayanan USG kepada ibu. B. Memberikan pelayanan kesehatan rujukan karena kondisi ibu parah. C. Memberikan pengobatan sesuai dengan kemampuan finansial ibu. D. Memberikan anjuran kepada ibu memilih persalinan yang akan dilakukan. Atau E. Memberikan asuhan kebidanan pada wanita usia subur yang membutuhkan pelayanan keluarga berencana. Yang harus diperhatikan bidan dalam memberikan pelayanan kebidanan primer atau mandiri adalah yaitu E. Memberikan asuhan kebidanan pada wanita usia subur yang membutuhkan pelayanan keluarga berencana. Lanjut untuk soal ke-6, kesehatan keluarga yang dimaksud dalam sasaran kebidanan komunitas diantaranya adalah sebagai berikut, kecuali A. Kesehatan gigi ibu, B. Masa kehamilan ibu, C. Kesehatan ibu prahamil, D. Kesehatan masa persalinan ibu, atau E. Masa nifas ibu. Ya, jawabannya adalah A. Kesehatan gigi ibu. Sedangkan kesehatan keluarga yang dimaksud dalam sasaran kebidanan komunitas diantaranya adalah masa kehamilan ibu, kesehatan ibu prahamil, kesehatan masa persalinan ibu, dan masa nifas ibu. Oke, lanjut ke soal ke-7. Berikut ini yang bukan merupakan ciri-ciri dari bidan profesional adalah A. Bidan menggunakan keterampilannya dengan baik, B. Bidan selalu update pengetahuan sesuai profesi, C. Bidan bertanggung jawab dan mempertanggungjawabkan keputusan klinik, D. Bidan sigap dan siap memberikan asuhan kebidanan, atau E. Bidan membedakan pelayanan pada pasiennya. Jawaban yang bukan adalah E. Bidan membedakan pelayanan pada pasiennya. Sebagai bidan, kita harus menyamakan pelayanan yang kita berikan kepada pasiennya dan tidak membeda-bedakan. Kita juga harus menggunakan keterampilan dengan baik, juga update pengetahuan sesuai profesi, bertanggung jawab dan mempertanggungjawabkan keputusan klinik, serta sigap dan siap memberikan asuhan kebidanan. Yuk cus soal ke-8. Disebut dengan apakah bentuk partisipasi atau peran serta masyarakat dalam menyediakan tempat pertolongan persalinan dan pelayanan kesehatan ibu dan anak termasuk KB yang tempat dan lokasi berada di desa? A. Polindes, B. Poliklinik, C. Puskesmas, D. Klinik bersalin, atau E. Posyandu. Jawabannya adalah A. Polindes. Polindes merupakan bentuk partisipasi atau peran serta masyarakat dalam menyediakan tempat pertolongan persalinan dan pelayanan kesehatan ibu dan anak termasuk KB yang tempat dan lokasi berada di desa. Soal ke-9, program prioritas yang tidak dilaksanakan pada kegiatan posyandu adalah A. Pelayanan KB, B. Pelayanan KIA, C. Peningkatan gizi balita, D. Pelayanan imunisasi, atau E. Penanggulangan tetanus. Prioritas yang tidak dilaksanakan pada kegiatan posyandu adalah E. Penanggulangan tetanus. Sedangkan untuk program prioritas yang dilaksanakan pada kegiatan posyandu meliputi pelayanan KB, pelayanan KIA, peningkatan gizi balita, dan pelayanan imunisasi. Oke, lanjut ke soal terakhir, soal ke-10. Pelayanan kesehatan terpadu yang sasaran utamanya adalah balita dan lansia adalah A. Desa Wisma, B. Posyandu, C. Pos Obat Desa, D. Pos Kesehatan Desa, atau E. Pondok Bersalin Desa. Jawabannya adalah posyandu ya teman-teman. Posyandu merupakan pelayanan kesehatan terpadu yang sasaran utamanya adalah balita dan lansia. Yang sesuai dengan soal dan pembahasan tadi, program prioritas yang dilaksanakan pada kegiatan posyandu adalah pelayanan KB, pelayanan KIA, peningkatan gizi balita, dan pelayanan imunisasi. Oke teman-teman, sekian belajar bareng kita kali ini. Apabila ada salah-salah kata dalam penyampaian materi, saya mohon maaf yang seikhlas-ikhlasnya. Apabila ada pertanyaan, kritik, ataupun saran, silahkan monggo. Terima kasih sudah menonton video ini. Apabila teman-teman suka dengan video ini, like dan jangan lupa subscribe ya teman-teman. Semoga latihan soal dan materi kebidanan komunitas bermanfaat untuk teman-teman. Sukses terus ke depannya teman-teman, lancar urusannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.